Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Fariza Maicantika Inaya Putri. Di sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Insecure Menjadi Bersyukur, karya Gizelia Tiara Putri. Pernahkah kalian merasa insecure? Suatu perasaan di mana seseorang merasa tidak percaya diri. Perasaan ini cenderung normal karena terkadang kita sendiri merasa kurang puas dengan apa yang kita punya. Namun, perasaan ini tidak boleh kita jadikan suatu hal yang menjadi jati diri kita. Aku adalah salah satu dari orang yang sering merasa insecure, yang sering merasa tidak puas dengan apa yang diriku punya. Aku merasa menjadi orang yang tidak beruntung di dunia ini, merasa tidak cantik seperti gadis-gadis yang lain, dan selalu merasa tidak memiliki kelebihan yang bisa dibanggakan. Jelek banget sih, gila kurus banget. Kamu kok gendutan sih? Jerawatnya udah kayak pori-pori di bulan. Kamu kok pendek banget sih? Beberapa kalimat yang terlihat sederhana dan memiliki makna yang menyakitkan. Insecure bisa muncul dari diri sendiri yang merasa kurang puas dan ditambah perkataan orang-orang yang tidak pernah memikirkan perasaan orang lain. Aku sendiri mengalami insecure karena perkataan orang lain yang membuatku menjadi kurang puas dengan apa yang kupunya, yang selalu merasa tidak punya kelebihan yang bisa dibanggakan. Hari demi hari kulewati dengan rasa insecure, bertemu dengan banyak orang selalu minder, selalu mendengarkan kata-kata yang menyakitkan dari orang-orang di sekitar. Setiap hari aku selalu insecure saat melihat fisik orang lain. Kenapa dia cantik? Kok aku gak bisa cantik? Selalu mendapat hinaan dari teman dan orang di sekitarku. Dasar kucel, pendek banget sih, udah kayak kurcaci aja. Aku selalu berpikir, mengapa semuanya harus terjadi? Aku selalu memikirkan bagaimana caranya agar rasa insecure itu hancur, tapi masih saja gagal. Pada akhirnya, aku mencoba untuk menceritakan semua yang kurasakan selama ini kepada kedua orang tuaku. Setelah aku menceritakan semuanya kepada kedua orang tuaku, aku mendapatkan respon yang sangat baik. Kedua orang tuaku menekankan kepadaku untuk tidak insecure, melainkan mulai bersyukur dan menyadari bahwa diriku ini spesial dan sempurna di mata Tuhan. Akhirnya aku mencoba untuk bersyukur dan lebih mengenal diriku sendiri, mulai dari mengenali apa yang aku sukai, apa yang aku kuasai, dan apa yang bisa aku lakukan untuk membanggakan kedua orang tuaku. Hal itu memang terlihat sangat mudah dilakukan, nyatanya sangat sulit untuk dilakukan. Namun, aku tetap semangat untuk menghancurkan rasa insecure itu. Hari demi hari aku lewati. Banyak sekali perubahan yang aku alami. Aku mulai mengenal diriku. Aku mulai mengikuti beberapa perlombaan karena sepertinya aku memiliki potensi yang baik di bidang pendidikan. Namun tidak hanya itu, aku mulai bersyukur untuk apa yang aku punya, salah satunya adalah fisik. Pelan-pelan rasa insecure itu hancur, walaupun tidak sepenuhnya hancur, karena semua yang kita lakukan membutuhkan proses. Teman-temanku pun tidak percaya dengan perubahan yang aku alami. Wah, sekarang kamu jauh lebih percaya diri ya, sudah tidak insecure lagi, temanku. Iya, aku mau berubah mulai dari sekarang. Insecure hanya membuatku tertekan untuk apa aku pertahankan itu, diriku. Tidak menyangka aku bisa menjadi seseorang yang tidak merasa insecure lagi, dan menjadi orang yang sudah mengenal jati dirinya sendiri. Sekarang aku merasa hidupku jauh lebih menyenangkan dan aku semangat untuk mengejar mimpiku. Tidak peduli lagi segala perkataan orang-orang yang selalu membuatku merasa insecure dan terpuruk. Pelan-pelan rasa insecure itu berubah menjadi bersyukur. Aku mulai melakukan hal-hal yang produktif dan yang lebih bermanfaat.
supaya aku bisa menghasilkan sesuatu yang dapat dibanggakan oleh orang banyak, dan aku bisa meninggalkan rasa insecure itu sepenuhnya. Aku mulai belajar bernyanyi, menari, memasak, dan masih banyak lagi. Hingga pada akhirnya aku menyadari bahwa banyak sekali hal yang bisa aku lakukan. Suatu hari ada perlombaan di sekolahku. Sebenarnya ini bukan lomba pertama yang diadakan di sekolahku. Tapi aku merasa sangat bahagia karena ini kali pertamanya aku ingin mengikuti beberapa lomba yang diadakan. Banyak sekali jenis lomba yang diadakan, seperti lomba bernyanyi, lomba membaca puisi, lomba berpidato, dan masih banyak lagi. Hingga akhirnya aku mendaftarkan diri untuk mengikuti lomba bernyanyi dan lomba membaca puisi ke wali kelasku. Pak, saya mendaftarkan diri untuk perlombaan yang diadakan. Wah, Nak, bagus sekali. Sudah saatnya kamu membuktikan bahwa kamu bisa. Iya, Pak. Mulai sekarang saya akan terus aktif dalam perlombaan dan proses belajar mengajar di sekolah. Kamu mau daftar lomba apa, Nak? Saya mau mengikuti lomba bernyanyi dan membaca puisi, Pak. Baik, Nak. Sudah Bapak data. Jangan lupa untuk mempersiapkan diri terus. Semangat ya, Nak. Perbincangan yang sangat singkat antara aku dan wali kelasku, dan akhirnya aku pun bergegas untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, aku sangat bersemangat untuk mempersiapkan naskah puisiku. Aku menulis naskah tersebut dengan penuh perasaan, supaya pada saat aku membacakan puisi itu, aku bisa menghayati apa makna di dalam puisi itu. Dan aku pun tidak lupa untuk terus berlatih bernyanyi. Hingga saatnya hari di mana aku akan berdiri di atas panggung membacakan puisi dan bernyanyi. Awalnya aku merasa sangat santai dan tidak merasakan gugup atau apapun itu. Tapi beberapa menit sebelum aku tampil, aku mulai merasa gugup. Aku pelan-pelan menenangkan diriku sendiri, tarik nafas, hembuskan. Itu yang aku lakukan. Hingga akhirnya aku tidak terlalu gugup lagi, dan akhirnya nomor urutku disebutkan, yang artinya aku harus tampil di atas panggung. Aku membaca puisi dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh perasaan, begitu pula dengan bernyanyi. Aku bernyanyi dengan penuh perasaan. Di saat menampilkan kedua lomba tersebut, jujur saja aku merasa sangat gugup, tapi aku melawan rasa gugup itu. Aku berusaha untuk menampilkan yang terbaik. Selesai tampil, aku kembali ke tempat dudukku dan berbicara dengan beberapa temanku. Bagus banget penampilan kamu. Sekarang pelan-pelan aku sudah mendapatkan pujian dari orang lain dan teman-temanku. Walaupun pujian itu bukan sepenuhnya menjadi alasan untuk aku terus semangat, tetapi setidaknya pujian membuatku tidak merasa insecure lagi. Pada akhirnya semua peserta sudah selesai menampilkan karyanya, dan beberapa menit lagi aku akan mengumumkan pemenang dari perlombaan ini. Aku mulai takut karena takut hasilnya tidak sesuai dengan aku bayangkan. Tapi aku tetap berdoa kepada Tuhan supaya aku bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Akhirnya pengumuman lomba pun dibacakan. Aku menunggu pengumuman lomba membaca puisi dan lomba bernyanyi. Setelah dibacakan pemenang lomba membaca puisi, aku sangat senang karena mendapatkan juara pertama pada lomba baca puisi. Aku sangat bersyukur kepada Tuhan karena aku mendapatkan juara pertama dan sudah diberikan karunia supaya aku dapat membaca puisi dengan baik. Pengumuman lomba bernyanyi pun sedang dibacakan. Mulai dari juara harapan 3, aku bingung mengapa namaku tak kunjung disebutkan. Ternyata siswa yang mendapatkan juara 2 bernyanyi adalah aku. Aku tak berhenti mengucap syukur kepada Tuhan, di mana ini kali pertamanya aku mengikuti lomba, tapi aku bisa memenangkan 2 lomba dalam satu waktu. Ini semua karena Tuhan dan kedua orang tuaku. Ternyata rasa insecure hanya membuat terpuruk dan sama sekali tidak ada manfaatnya. Sekarang aku mulai menyadari, bersyukur adalah memang hal yang sulit dilakukan, tapi tidak sulit saat kita menyadari hal ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari.
Terima kasih untuk orang yang telah membuatku jatuh tanpa jatuh. Mungkin aku tidak bisa bangkit seperti ini. Mulai sekarang, ubahlah hidup kita dari rasa insecure menjadi bersyukur. Sekian cerpen yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.